analisis, ya mulai pemahaman dan analisis pola, struktur, konsep, prinsip dan keteraturan dalam materi teori graf. Materi perkuliahan yang diberikan terdiri atas teori graf, itu ya, mesin fungsi, enggak juga, karena sudah di ini aja langkah pembelajarannya, deskripsinya, teori graf ya, langkah pembelajarannya, sebelum, eh, ada dua pembelajaran, ada dua ujian tengah semester dan, eh, sebelum UTS dan sesudah. Nah, di dalam mata kuliah ini kalau graf selalu ada UTS dan UAS. Tapi saya mengajar beberapa mata kuliah seperti kajian usaha pendidikan matematika, pembelajaran kualitatif, pembelajaran matematika, ya, media, eh, media pembelajaran dan, itu apalagi membuat raga. Dan untuk semua mata kuliah yang saya ampu di sini itu hanya teori graf yang ada UTS dan UAS gitu. Untuk mata kuliah yang lain paling hanya mengadakan UTS, lalu UASnya itu tidak ada, biasanya presentasi, tentang pekerjaan mahasiswa. Misalnya, dia di mata kuliah penelitian kualitatif, membuat proposal penelitian kualitatif misalnya. Terus di kajian masalah pendidikan matematik, mahasiswa itu disuruh membuat, artikel jurnal yang disubmit ke jurnal tertentu. Itu luaran terakhirnya. Jadi mereka lebih kepada banyak diskusi ya di mata kuliah yang saya ampu, seperti itu. Kecuali teori graf, saya banyak menjelaskan gitu ya, menjelaskan, dan juga nanti Anda semua juga, disuruh, menjelaskan ke depan ya, lalu diskusi gitu ya. Jadi aktivitasnya itu juga sangat, dituntut ya, dan diberi penilaian seperti itu. Langkah pembelajaran ya, perkuliahan, ini ya mengkaji secara teoritis konsep dasar teori graf. Ada representasi graf, dan graf isomorfik ya, keterhubungan graf Euler, graf Hamilton, graf planar serta graf bidang ya. Setelah UTS perkuliahan, berfokus pada pewarnaan graf, pohon atau tree dan sifat-sifatnya, pohon rentang, pohon rentang minimal ya, serta matching dan covering. Itu materi dari teori graf. Jadi penilaian akhir mata kuliah ini mencakup tugas individu, partisipasi, tugas kelompok, UTS, dan ujian akhir semester. Biasanya saya memberikan, teks, UAS itu materinya dari setelah UTS. Saya tidak memulai, dari, materi UTS. Menurut saya Anda terlalu berat kalau mulai dari UTS juga ya. Kadang ada mahasiswa yang, apa sih, kurang fokusnya gitu ya, sehingga aduh saya, lupa nggak terbaca lagi misalnya materi di materi sebelum UTS. Nah, saya tidak mengharapkan demikian, sehingga, biasanya ujiannya, setelah UTS ada materi selanjutnya, yaitu ada pewarnaan graf, pohon sifat-sifatnya ya, pohon rentang dan seterusnya, matching dan covering gitu. Nah, itu adalah, bahan dari, UAS gitu atau ujian akhir semester. Biasanya itu yang saya lakukan, untuk mata kuliah ini ya. Gitu. Jadi UTS dan UAS itu, dua hal yang, dipisahkan gitu. Jadi materinya, tidak mengulang dari materi UTS untuk UAS gitu, itu. Oke, lalu, CPL-nya itu nggak usah lah CPL-nya.
materi perkuliahannya ya, karena dia itu konsep dasar, jadi teori graf itu nggak susah sebenarnya ya. Asal anda ini aja ya, sering berlatih itu bisa mendapatkan nilai A. Pertama memahami konsep dasar teori graf ya, lalu ada representasi graf dan graf isomorfik, memahami konsep-konsep hubungan ya, ada graf Euler dan graf Newton, graf Raman dan graf bidang, memahami pewarnaan graf atau coloring ya, memahami hubungan dan sifat-sifatnya, memahami hubungan rentang, memahami minimum hubungan rentang ya, memahami matching dan coveringnya. Itu materi-materinya itu sangat simpel ya. Nah, ini buku-buku boleh menggunakan berbagai sumber ya. Kalau saya biasa sebagai buku utamanya itu ngambil dari Rosen ya, Kenneth Rosen, judulnya Discrete Mathematics and its Application, itu judul bukunya ya. Jadi silakan Anda mau membaca punya Pak Munir ya, punya Pak Yaya Kusuma ya, punya Frank Harari ya, atau Balodi dan Murti, banyak juga yang lain. Tapi saya menggunakan ini nomor 6. Nanti akan saya share ya pada Anda, itu buku ininya ya, digitalnya ada ya. Silakan kalau perlu ya, nanti saya share bukunya gitu. Kalau Anda memahami dari nomor 6 ini saja, menurut saya sudah cukup ya, karena bukunya itu sangat lengkap gitu. Tentang buku ya, silakan mau menggunakan buku tentang telegraf apapun silakan. Saya menggunakan Kenneth Rosen, yaitu Discrete Mathematics and its Application. Itu kira-kira itunya. Terus saya mau berpindah ke Ibu banyak mata kuliahnya, ada 10. Coba bayangkan dari S1, S2 sampai S3, sehingga ibu membuat MPS-nya lumayan. Insya Allah. Nah, terus jadi pertemuan pertama mahasiswa dapat menjelaskan definisi graf ya, memahami terminologi dalam graf, serta membedakan jejak, jalan, lintasan, sirkuit, dan graf khusus. Jadi awalnya memahami dari konsep dasar teori graf aja dulu ya. Jadi nggak usah di tiap pertemuan nggak usah dulu ya itu. Jadi hari ini adalah memahami konsep dasar teori graf. Baik, ini tadi sih berwarna, kok ini dia nggak berwarna ya. Nah, ini Discrete Mathematics and its Application dari Kenneth Rosen gitu ya. Ini bukunya sangat tebal karena memang itunya matematik diskrit dari graf itu bagian dari matematik diskrit. Jadi dari graf itu ada di dalamnya. Jadi ini kan nanti aku masih zoom. Jadi ini materinya dari awal sampai akhir, sehingga teori graf itu ada di bab 7 ya, bab 7. Sebelum itu matematik diskrit saya biasanya menggunakan relation, tapi katanya lebih
diwujudkan di kurikulum baru hanya teori gerak dasar seperti itu. Nah ini materinya ya, terminologi graf ya, representasi graf dan graf isomorfis atau isomorfik ya, connectivity keterhubungan, granular, ton dan seterusnya. Ada tree di sini juga bab 8 masuk. Terus sudah aljabar boolean enggak ya. Jadi hanya untuk bab 7 dan 8. Itu materi dari perkuliahan ini. Dan terus saya kalau ini materinya nanti halaman ini ya, saya mau ini aja dulu. Saya PPT ya, saya siapkan. Ada saya stop share sih. Jadi pengetahuan dasar tentang graf pertama itu ada sejarah singkat dan beberapa pengertian dasar teori graf ya. Jadi teori graf itu lahir dari suatu pengalaman pribadi seseorang ya, yang ingin melewati suatu jembatan, namanya jembatan Konigsberg di Prusia, Jerman Timur ya, di mana di situ ada beberapa jembatan, sehingga dia berpikir bagaimana kalau melewati jembatan itu, kan ada beberapa jembatan gitu, tidak harus berulang. Kan kalau jembatan itu diulang atau balik lagi ke sini balik lagi ke situ kan nanti transportasinya lebih mahal seperti itu. Awalnya seperti itu ya. Namanya Nuller ya, jembatan Konigsberg ya, di Prusia Jerman, di sungai Regal yang sangat terkenal di Eropa. Nah awalnya seperti itu tahun 1736 ya. Betapa sudah lama ya teori graf itu lahir gitu dari masalah kehidupan nyata. Jadi bukan seperti aljabar misalnya, dia kan menemukan kan itu bagaimana rumus apa misalnya. Kalau si graf itu dari kehidupan nyata yang saya ceritakan barusan ya. Nah, oleh karena itu sehingga graf ini banyak sekali digunakan di berbagai bidang karena memang dia itu materinya sangat komprehensif dengan kehidupan sehari-hari, misalnya tentang lalu lintas, penerbangan ya, kimia dan sebagainya, banyak sekali. Itu terus si Kirchhoff ya, Kirchhoff kan tahu tuh waktu SMA kalian belajar tentang hukum ya, hukum Kirchhoff ya, yang berhubungan dengan listrik ya, seperti itu, berhasil mengembangkan teori pohon ya. Ada tree yang digunakan tuh dalam persoalan jaringan listrik ya. 10 tahun kemudian ada Kelly ya, menggunakan konsep pohon untuk menjelaskan permasalahan kimia itu hidrokarbon. Nah ternyata yang kita pelajari dulu ada hukum Kirchhoff ya,